Abah dan Abah. Tadi kita sudah pertama mengatakan bahwa sukses itu adalah orang yang bisa menjaga lisan. Aku sudah memperhatikan banyak teman, tapi tidak ada teman yang paling baik kecuali menjaga lisan. Karena dengan menjaga lisan itu semua teman menjadi teman kita. Gitu. Yang kedua, menjaga lisan ini bukan berarti tidak mau ngomong ya, apa ya? Jangan sampai salah pengertian. Ya mestinya apa yang kita sampaikan itu terukur gitu ya. Jadi Sobat Fox jangan sampai salah pengertian bahwa menjaga lisan itu juga akhirnya neng kantor menong kan, tidak ada komunikasi dan sebagainya, itu enggak seperti itu juga. Jadi ya ada ya. Jadi bagaimana kita menyampaikan sesuatu itu terukur ya. Yang jelas tidak menyakiti orang, terus kemudian tidak membuat gaduh ya. Itu intinya seperti itu. Jadi betul-betul kita jaga. Karena kalau kita nggak ngomong, nanti bagaimana kita bisa menasihati orang, ya kan? Karena teman yang baik itu kan yang teman mau mengingatkan kita. Dengan apa? Dengan lisan kan? Nggak mungkin tidak dengan lisan. Oke, lanjut Pak. Yang kedua, aku telah melihat semua orang yang sukses hartanya, tetapi aku tidak melihat yang paling sukses kecuali orang yang tampil dengan kesederhanaan. Ya, yang kedua sederhana, kesederhanaan. Jadi sederhana itu bukan menjadi tipe orang yang menentang kesuksesan, tetapi sederhana itu justru menjadi orang yang pada puncaknya orang itu sukses, maka dia tampil sederhana. Dan ini juga memang tidak memerlukan orang lain toh, sudah terpenuhi semuanya, mau apa? Kan kadang ada juga orang yang berpikiran seperti ini, apa? Ngapain aku duit, ngapain aku punya harta kok tidak ditunjukkan, kok tidak saya pakai dan sebagainya. Ini kadang-kadang masih ada, ya banyak lah di antara kita karena yang dia levelnya sama itu dengan yang sampingnya, Bah. Tapi kalau levelnya sudah high, yang lainnya biasa saja, ya dia nggak pernah akan menunjukkan kelebihannya. Seperti saya lihat di YouTube tadi, seekor singa di tengah padang pasir mengaum, kemudian anjing-anjing yang lainnya hampir berapa anjing mengelilingi dia diem aja, nggak ada rasa takut, nggak usah mengaum dan lain sebagainya, karena dia udah bukan level. Aku sederhana aja, tak tinggal padahal tidur sekali gebrak semuanya libas kan, tak tinggal tidur aja, nggak apa-apa, ini anjing-anjing semuanya ini. Artinya memang akhirnya kan singa itu sederhana sekali, ya tinggal tidur aja. Memang kesederhanaan ini kalau dalam konsep agama justru menjadi puncak daripada kesuksesan. Yang ketiga, aku telah melihat semua kebaikan albir, tapi tidak ada yang lebih utama daripada keikhlasan. Karena orang ikhlas itu dia gerakannya lahir batin. Banyak dari kita ini hanya lahir, batinnya nggak kerja. Orang stres tuh gampang kok, Pak. Kenapa saya stres, Pak? Ya karena kamu yang bekerja hanya lahirmu, nggak ikhlas berarti ya. Batinmu tuh nggak kerja. Kenapa, Pak? Iya kamu nggak cocok sama pimpinanmu toh. Berarti harusnya diganti. Yang diganti dia apa? Pimpinannya gitu pimpinannya. Artinya banyak sekali orang yang bekerja itu hanya lahirnya, Bah. Tapi batin mereka tuh nggak kerja. Banyak sekali kita itu bersama teman kita yang dia bertemannya hanya lahirnya saja, Bah. Batinnya enggak, kesel dia. Begitu ketemu baik ya kan, omongannya baik, itu begitu di belakangnya ini kan enggak lahir batin, Bang. Makanya saya telah melihat semua kebaikan, saya telah melihat seluruh kesuksesan, dan ternyata tidak ada kesuksesan, kebahagiaan kecuali dihinggapkan kepada orang yang ikhlas. Jadi apa itu pernah dengar, ikhlas itu ibarat orang buang air besar.
Ya. Jadi betul-betul begitu keluar, plong, kita nggak akan mencari lagi itu. Barusan makan sate gitu ya. Eman-eman ini ya. Ya, termasuk dalam hal apapun kan itu ya, Pak. Jadi ikhlas itu merupakan puncak kebahagiaan. Jadi betul-betul orang bahagia bersedekah itu kalau benar-benar dia ikhlas. Jadi tidak ada embel-embel atau mungkin ingin sedekah tapi harus diketahui oleh media. Nah, itu kan berarti tidak ikhlas, ya kan? Salah satunya ikhlasnya orang tua sama anak itu kan ikhlas ya, betul. Wow, sudah merugikan banget. Anak kita tuh seperti apapun orang tua selalu membackup. Karena apa? Anak kita ya sudah. Tapi kalau juga kadang-kadang ada orang tua yang over yang terlalu berlebihan, ya kan? Target. Anakku harus itu. Anakku harus gini. Sementara tidak dilihat realitasnya itu seperti apa. Dulu masa zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat yang senangnya membaca Qul huwallahu ahad. Sehingga kalau dia ngimami kaumnya itu salah satu suratnya pasti Qul huwallahu ahad. Kemudian dilaporkan sama Rasulullah. Kemudian dipanggil, kenapa kamu selalu membaca kulhu begitu? Sahabat ini mengatakan, karena saya cinta banget sama ayat ini ya Rasulullah. Nah sekarang mari kita kaji. Dalam Quran itu setiap ayat, setiap surat pasti ada permintaan. Contoh sekarang, Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung dari Tuhan manusia. Ya ta? Qul a'udzu birabbin nas, ya ta? Min syarri, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas, dari waswasnya atau bisikan setan yang berada di dada manusia. Ada permintaan. Qul a'udzu birabbil falaq, ada permintaan. Tapi kalau qul huwallah tidak ada sama. Iya. Makanya dinamakan Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu hanya memuji Allah. Qul huwallahu ahad, tentang Allah. Allahus somad, tentang Allah. Kata lam yalid walam yulad, tentang Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tentang Allah. Jadi memang ikhlas memuji Allah Subhanahu. Di situ tidak ada kata ikhlas ya. Akan namanya surat Al-Ikhlas. Artinya memang ikhlas betul. Di situ isinya hanya pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu ulama mengatakan begitu. Nah, orang-orang yang ikhlas ini, kata Sayyidina Umar, aku tidak melihat kebaikan di dunia ini. Semua kebaikan aku sudah lihat, tapi tidak ada yang lebih utama daripada orang yang ikhlas. Baik, Abah Jatmiko, ikhlas jadi orang tua. Nggak terasa nih Sobat Fok, 1 jam kita bersama di pagi hari ini. Tentunya apa yang sudah kita bicarakan, kita diskusikan ya bermanfaat. Sekali lagi khususnya buat kami berdua dan umumnya pada Sobat Fok yang di luar sana, dimanapun Anda berada. Kita akhiri obrolan pagi ini Abah Jatmiko dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Abah,